sidang, ibaratnya kalau misalnya kita ada hakimnya kan emang sidang beneran gitu ya. Berarti ada kayak siapa penggugatnya, Ya, siapa tergugatnya, itu ada dong. Betul. Itu ada. Siapa tergugatnya? Tergugatnya di Mahkamah Rakyat ini, tergugatnya adalah Presiden Jokowi. Ngerai. Nah, jadi bukan cuma sendiri, kan gitu kan? Gue dem aja nih dari tadi. Gue ngeri, gue aja ngeri nih. Tenang, pasal 310 udah nggak berlalu. Pertanyaan penutupnya adalah, kalau nanti sidang ini berjalan, prosesnya sudah berlangsung semuanya secara proper dan yang lain sebagainya, fair trial lah ya, ini itu, maka ketika putusannya keluar, vonis apa yang tepat untuk diberikan kepada Jokowi? Dari lo, Mel? Susah gue. Iya dong, harus begitu. Bentar, biar kan menantang. Acara ini teman-teman biar menantang. Lo kan dua orang diri. Kan mereka yang bikin tuntutan. Halo semuanya, salam kebajikan. Sangat bajik sekali kita ya. Ya teman-teman, di obrolannya LBHI sekarang, lihat nih, udah ada satu orang yang tadi ngikutin, ada JC. Jadi LBHI lagi kolaborasi dengan Hamburger Podcast untuk ngomongin, kalau ngeliatin logo kita yang ada di atas tayangan ini, di atas ada Tuhan, di bawahnya masih ada logo. Ada logo Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Nah, itu Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Jadi udah tau lah ya kita sekarang mau ngomongin apa. Nah, itu Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Iya. Apa sih Mahkamah Rakyat Luar Biasa? Gue juga nggak tahu, Jess. Makanya di sini ada Kang Asep. Yo, halo. Ada Kang Asep dari Greenpeace Indonesia. Ada Meike. Halo Meike, teman-teman Meike. Dari mana, Dari mana yo? Dari Tren Asia. Dari Tren Asia yang kantornya di ini SCBD. Enggak, di Kuningan. Pejaten. Tren Asia yang membuat tren di seluruh Asia. Ngeri. Insyaallah. Itu. Ya, apa namanya, Greenpeace, Tren Asia, itu menjadi salah dua lembaga yang itu juga gabung ke dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Lo tau dari mana? Oh iya, YLBHI, kan gue udah dapat bocoran juga, ya kan? Karena ada YLBHI juga. Oke. Cuman Mahkamah Rakyat Luar Biasa itu, jadi lu tau nggak, Jess? Kagak, makanya maksud gua. Lu taunya Mahkamah Konstitusi, Jess. Nah, makanya maksud gua, kenapa hari ini kita penting ngobrol sama Kang Asep sama Meike. Betul. Supaya kita nggak sotoy. Karena gua pengen tahu aja sih, apaan sih Mahkamah Rakyat ini? Apaan sih? Ngapain sih dibikin kayak ginian, kayak masalah kita kurang banyak aja gitu. Ini sama nggak sih tapi dengan, lu tahu beberapa minggu ke belakang yang orang pada ngomong sidang rakyat di depan DPR. Sama nggak sih? Kang, sama nggak sih, Mei? Nah itu mungkin bisa jadi pertanyaan pertama yang mesti dijawab deh. Udah kayak BAP gitu. Tolong jawab, Bapak. Ya, kalau pertanyaannya sama nggak sama yang kemarin banyak muncul terkait sidang rakyat yang di depan yang demo di depan istana, berbeda. Apa yang kemudian kita sebut dengan Mahkamah Rakyat ini dengan yang kemarin disampaikan di beberapa kali aksi itu ada namanya sidang rakyat, putusan sidang rakyat dan sebagainya. Itu berbeda dari mulai konsepnya, terus juga penggagasnya, penyelenggaranya dan juga modelnya kan kayak gitu. Kita kan tahu kemarin dibacakan putusan sidang rakyat dan sebagainya kan. Kita kan tahu ada putusannya aja tuh beredar kan sidang rakyat. Tapi bentuk persidangannya seperti apa kan kita juga nggak tahu. Ya, tahu putus aja. Kayak gue. Tapi ya mungkin saja. Curhat ya. Tapi mungkin saja persidangan itu ada gitu. Cuma kan kita nggak tau. Karena kan seperti itu. Nah, ya pasti berbeda tuh dari yang kemarin disebut dengan sidang rakyat itu. Gitu kalau ini. Nah, kalau yang kita mau buat gitu, bersama dengan tadi Mela sebutin tuh ada Greenpeace, ada Tren Asia, ada YLBHI dan banyak sebenarnya organ-organ lain lagi dari kelompok masyarakat sipil itu Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Yang kalau disingkat jadi Marah luar biasa ya. Jadi pertanyaan gue dua nih. Pertama, Mahkamah Rakyat. Jangan cuma dua. Oh iya, banyak. Tapi dari yang tadi Kang Asep sampaikan, Mahkamah Rakyat tuh apa? Ini kita juga bingung nih. Tambah lagi ada luar biasanya. Mahkamah Rakyat aja kita nggak tahu, tambah luar biasa. Mahkamah Rakyatnya itu apa? Dan kenapa harus luar biasa? Betul. Begini. Kalau mahkamahnya itu sendiri, gue kalau udah ada orang ngejelasin pakai begini tuh gue harus serius. Terus dikit kan. Gimana? Mahkamah itu kan sebuah konsep kelembagaan. Betul.
kayak Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga, lembaga Mahkamah Konstitusi bangunan. Terus juga ada Mahkamah Agung, dia lembaga gitu ya. Nah begitu juga yang kemudian sedang digagas ini adalah Mahkamah Rakyat. Nah itu adalah ruang rakyat. Mahkamah Rakyat. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh mahkamah tersebut? Kalau Mahkamah Konstitusi dia mensidangkan terkait dengan ya konstitusional, terus juga sengketa pemilu, pilkada yang sekarang itu ada persidangan kayak gitu. Nah, Mahkamah Rakyat ini juga melakukan aktivitas yang sama yaitu persidangan, sidang rakyat. Tapi Mahkamah Rakyat ini hakimnya bukan saudara Jokowi kan? Oh bukan. Tentu bukan. Kalau Mahkamah Rakyat hakimnya saudara Jokowi, ngapain kita bikin Mahkamah Rakyat? Tentu bukan. Bukan. Tentu bukan. Kita bicaranya dari Mahkamah Rakyat dulu. Mahkamah Rakyat ini ya tadi bukan pamannya Gibran lah. Kira-kira intinya satu itu. Tapi kemudian ada sama 9 orang juga yang hakimnya, akan menjadi hakimnya. Kenapa 9 gitu kan? Nah, kita mau sebenarnya ingin mereplikasi ataupun bukan replikasi ya, mencontoh itu bentuk dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Cuma kemudian yang kita sidangkan, mekanisme sidangnya itu sebenarnya bisa jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian Mahkamah Konstitusi Indonesia ini belum menerapkan nih, belum mengaplikasikan model gugatan seperti ini. Modal komplain ini. Nah, makanya kita pakai model konstitusional komplain. Konstitusional komplain. Apalagi tuh kan konstitusional komplain. Konstitusional komplain itu pengadilan yang kemudian mengadili terkait dengan dampak ataupun terkait dengan kerugian ataupun kemudian pelanggaran yang bersifat konstitusional yang diderita oleh dirasakan oleh masyarakat itu karena adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan tersebut. Terus bedanya sama Mahkamah Konstitusi apa? Kalau Mahkamah Konstitusi kan uji terkait dengan dia kan perundang-undangan kan, dia terkait dengan undang-undang, terus juga dibatu ujikan dengan undang-undang dasar, terus juga ada sengketa pemilu dan sebagainya, itu kan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau konstitusional komplain ini yang belum dipraktekkan ataupun tidak diinikan oleh Mahkamah Konstitusi kita. Berarti ini tuh sidang ibaratnya. Kalau misalnya kita ada hakimnya kan emang sidang beneran gitu ya. Berarti ada kayak siapa penggugatnya, tergugatnya. Betul. Itu ada. Siapa tergugatnya? Tergugatnya di Mahkamah Rakyat ini tergugatnya adalah Presiden Jokowi. Ngerai. Nah, jadi bukan cuma sendiri, kan gitu kan? Gue dem aja nih dari tadi. Gue ngeri, gue ngeri nih. Tenang, pas Liga 10 udah nggak berlaku. Oh iya, hari ini baru diputus ya. Harus tertulis. Tapi ini kan obrolan yang kemudian bukan bertujuan untuk menghina, yang betul. Nah, kenapa meskipun kemudian kalau mau dihina pun nggak apa-apa juga. Karena nggak usah pakai karena. Gitu. Nah, yang digugat itu Jokowi. 10 tahun ya periode masa pemerintahan Presiden Jokowi. Itu yang kemudian menjadi dasar gugatannya. Dari mulai pelanggaran hak konstitusional warga terkait dengan hak untuk mendapatkan hidup yang layak, terus juga dengan keluarnya kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak berpihak pada rakyat, terus tidak ada lagi partisipasi publik yang bermakna yang kemudian diberikan kepada rakyat, terus pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Nah, itu yang kemudian menjadi materi-materi dari gugatan tersebut. Nah, nanti ada penggugatnya, ada juga saksinya, dan juga ada kemudian ahlinya. Nah, sebetulnya gini, pertanyaan gue simpel aja nih, sebagai orang yang nggak ngerti hukum gitu ya, kalau dijelaskan kan orang, saya insan hukum gitu. Gue bukan insan hukum nih. Insan hukum kata bahasa. Insan ikan gue. Nah, kalau yang gue pahamin dari pengadilan itu, mahkamah itu kan pengadilan sebetulnya. Itu kan tadi
pasti ada penggugatnya. Lo udah ngomong tuh penggugatnya siapa. Lo juga udah ngomong tuh Kang, tadi tergugatnya siapa ya. Nah, hakim-hakimnya ini sendiri tuh siapa maksud gue. Nggak usah, maksud gue rasa kalau lo nyebutin nama gue juga nggak bakal kenal. Tapi kira-kira apakah ada unsur dari mana, dari mana. Menarik. Nah kalau hakim-hakimnya itu sendiri, itu terdiri dari berbagai kalangan ya. Terdiri dari berbagai kalangan, ada juga perwakilan dari masyarakat, terus juga ada dari akademisi, ada juga dari pegiat anti korupsi dan sebagainya. Ada 9 orang akan menjadi hakim itu. Dan ya mereka memang kemudian pantas untuk duduk pada posisi-posisi tersebut, mewakili, ada yang mewakili kasus, ada yang juga mewakili kelompoknya dan sebagainya. Hari ini kan demografi, anjing demografi kata bahasa. Serius lu kan jadinya kan. Iya kan. Sekarang ini kan kalau kita ngomongin contohnya, kalau kemarin kita lihat di pemilu itu, kenapa para paslon ini berlomba-lomba bikin kampanye pakai AI yang sok-sok gemas gitu-gitu ya. Itu kan gara-gara pangsa pasarnya itu Gen Z. Dipakai diesel biasanya tuh. Genset. Mati lampu. Ternyata Genset. Itu kan biasanya Genset. Ya kan, karena ternyata 56% dari total pemilih itu kemarin adalah Gen Z atau anak muda. Di sidang rakyat ini ada nggak perwakilan anak muda? Ada dong. Yang jadi, ada. Yang jadi hakim. Coba, nah itu maksud gue. Yang jelas sih bukan lu ya. Iya, udah nggak muda. Gue masih muda kalau dibandingin Kang Asep. Tapi pertanyaan gue nambah juga nih. Pertama, apakah ada anak muda? Terus yang kedua juga, Trenasia ini kan bukan lembaga hukum ya, maksudnya iya. Tapi ikut Makmarul apa gara-gara ada luar biasanya jadi lu ikut ikutan gitu kan. Saya kenapa tuh ada luar biasanya nih? Hamburger Podcast juga bukan lembaga hukum. Iya. Itu. Iya, makanya luar biasanya tuh kenapa? Nah. Oke, pertanyaan yang mana dulu? Dua-duanya. Dua-duanya. Silakan, memang susah kami kalau ngasih pertanyaan. Ya. Mungkin yang pertama itu soal anak muda dulu kali ya. Nah, kita juga spoilernya tapi jangan kebanyakan ya. Anak muda juga ada representasinya, tapi ini juga bukan tokenisme juga gitu. Tapi emang suara-suara anak muda. Tokenisme apaan sih, Kak? Tokenisme apa ya gitu kan. Ya cuman asal ada gitu. Asal ada mewakilin. Terus yang penting kalau ditanya ada anak muda, ada gitu kan. Ada lah intinya ngeklaim ada gitu. Padahal belum tentu juga diperjuangin gitu ya. Calon anak muda, calon-calon dari anak muda. Ada tuh Jess. Ada. Kepilih lagi. Hati-hati anak-anak muda yang kemarin suaranya 50% gitu. Kalian bertanggung jawab loh. Yang mereka lupa anak muda ini anak presiden. Yang punya privilege yang tidak dimiliki oleh anak muda lain. Oke, lanjut. Itu ya kalau bahas anak muda ya, saya sebagai anak muda juga kesel. Sering dipakai-pakai ini saya sebagai anak muda. Gimana Mi? Jadi banyak sekali peristiwa yang mungkin kalau kita masih ingat ya reformasi di korupsi. Yang mana juga bukan salah satu, banyak korban juga mahasiswa penangkapan dan lain sebagainya, dituduhkan anarko dan lain sebagainya, yang kalaupun dia anarko kenapa gitu kan. Kalau negara demokrasi kan bebas aja ya. Harusnya gitu. Harusnya. Bebas. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Apa ini? Enggak ini bercanda, mohon maaf ya teman-teman. Enggak. Serius juga enggak apa-apa. Tapi enggak bercanda juga enggak apa-apa kan. Di negara demokratis lo mau jadi apapun bebas aja. Betul, itu kan soal pandangan masing-masing di negara yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Oke. Kembali ke topik. Jadi kita mungkin ada tidak hanya di hakim ya, tapi unsur-unsur lain, penggugat misalnya saksi dan lain-lain, kita juga teman-teman anak-anak muda juga bersuara di situ. Mereka yang akan menyampaikan tuntutan apa sih sebenarnya yang terjadi langsung di lapangan yang mungkin selama ini selalu bisa suaranya kayak kalau hari ini anak-anak muda protes bahwa lagi krisis iklim misalnya dan terjadi banjir besar kayak di Semarang misalnya ada banjir gitu, dibilanglah itu hoax misalnya atau apa, padahal sebenarnya emang kejadian. Dan dengan Mahkamah Rakyat ini kita akan melihat sebenarnya ini beneran fakta atau ini beneran hoax seperti yang dikatakan orang-orang. Nah karena justru pembuktiannya adalah ini kan persidangan yang tentunya kalau pakai proses sidang seperti Mahkamah Konstitusi kan harus ada
barang bukti, harus ada banyak bukti pendukung yang menyatakan gugatan ini benar gitu, sehingga ya anak-anak muda dengan segala situasi yang dialami hari ini, mungkin karena biaya pendidikan mungkin ya yang sangat tinggi, sementara tuntutan untuk dari orang tua kena, kemudian dari kampus nggak bisa dapat subsidi, itu juga kayak mengurangin kesempatan mereka untuk berekspresi, karena kan tekanan-tekanan untuk ya kamu harus segera selesai gitu kan dan dapat kerja. Nah itu kan di satu sisi membatasi ruang mereka juga untuk ini menyampaikan pendapat, terus ikut serta dalam demokrasi yang emang bener real demokrasi, sehingga kayak mungkin Mahkamah Rakyat ini juga jadi ruang buat mereka gitu. Si anak-anak muda ini kok jadi serius ya? Gak apa-apa, iya, karena memang anak muda itu harus diberikan ruang secara serius. Kalau kemarin-kemarin ini dalam pemilu kan anak muda cuma dijadiin buat joget-joget doang ya. Jadi gini, kemarin ya kalau kita mau kritis sedikit sama apa yang bagaimana anak muda diperlakukan dalam proses pemilu misalkan. Hanya karena pemilih mayoritasnya adalah anak muda, maka kampanye-kampanye yang diberikan hanyalah kampanye-kampanye gimmick. Lo pernah nggak ada ngeliat kampanye yang substansial misalnya? Nggak ada. AI, joget, kelar. Seolah-olah anak muda cukup diperlakukan hanya dengan itu. Gue sebagai anak muda. Akhirnya dia bilang sebagai masih muda gue. Itu sih. Gue mau ketawa Jess, tapi ini kalau penghinaan nih baru penghinaan nih, lu udah gak muda Jess. Gue masih muda dong. Muda dan tua itu kan soal semangat. Iya benar-benar. Masuk. Iya kan? Iya benar. Tapi kalau kembali ke Mahkamah Rakyat tadi, gue sepakat tuh kan kalau misalnya pemilu itu emang mungkin kemarin banyak yang gak substansial, tapi Mahkamah Rakyat ini dari cerita teman-teman berdua gitu ya tadi kayaknya serius banget. Serius? Iya emang serius debatnya. Iya. Nah maksudnya tapi dari mana teman-teman bisa tahu ada kasus ini? Apakah penuntutnya itu mereka laporan gitu ya atau gimana? Jadi gini, kita memang mempersiapkan acara ini dengan seserius mungkin. Kita mau menjadi sebuah landmark lah artinya kan kayak gitu terkait dengan Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Bahkan dalam prosesnya kita juga akan secara resmi memanggil tergugat. Serius? Iya. Jadi ini sorry bentar. Jadi ini bukan cuman kayak bukan cuma gimmick, aksi-aksi gimmick teatrikal. Tapi memang serius kita persiapan itu. Tapi selain Jokowi ada yang lain nggak? Ada turut gugat. Bukan cuma Jokowi, turut gugatnya banyak. Karena mereka yang terlibat selama 10 tahun masa periode kepemimpinan presidennya Jokowi ini. 10 tahun itu lama banget loh. Lama banget gitu. Bukan cuma Jokowinya, tetapi juga ada peran kemudian. Oke, kalau kita lihat misalnya siapa yang kemarin melemahkan KPK, baik legislatif atau eksekutif, mereka semua bagian dari yang kita panggil di dalam Mahkamah Rakyat itu. Wakil presiden dipanggil nggak? Nah, kita lihat nanti. Gitu. Amin. Kita lihat. Paling enggak kita mempersiapkan itu dengan sangat serius untuk seperti itu. Bukan cuma misalnya dari persiapan teknis acaranya. Dari persiapan materinya pun kita persiapkan dengan cara serius. Bagaimana kemudian dokumen ini kemudian harapannya nanti bisa dijadikan sebuah entah itu buku kah, entah apakah yang kemudian bisa ke depan bisa jadi bahan karena dia akan mengcompile semua baik itu argumen-argumen pelanggaran-pelanggaran dan argumen pelanggaran konstitusionalnya yang ada di dalam mekanisme sidang rakyat itu. Bukan cuma itu, akan ada juga di tiap-tiap daerah, paling nggak perwakilan di beberapa daerah itu akan ada, bukan datang. Kita akan melakukan pengambilan keterangan di tiap beberapa daerah. Seserius itu. Seserius itu. Gimana metode pengambilan keterangannya? Metode pengambilan keterangannya itu nanti kita akan buat kayak semacam entah itu pertemuan ataupun kita akan buat pertemuan seperti itu dan kemudian disitulah kita mengumpulkan kayak dewan-dewan gitu di tiap kita akan daerah. mengumpulkan yang tadi disampaikan itu yang berkaitan dengan kasus pelanggaran konstitusi dan sebagainya. Terus juga kita akan mengumpulkan itu saksi-saksi dan para korban kemudian yang ada di situ. Karena memang
kita nggak mungkin kita mengundang semua gitu ya untuk datang pada satu event, pada satu acara persidangan itu, karena pasti ini ya kita akan mungkin akan ada beberapa, tapi tetap kita akan tetap jaga suasananya seperti betul-betul di persidangan gitu kayak gitu. Tapi yang gue dari tadi nggak nangkep ya. Oke, Mahkamah Rakyat kita dibuat untuk dengan tergugatnya Presiden Jokowi gitu ya. Atau misalnya semua yang terkait dengan kebijakan selama 10 tahun. Kenapa nggak lewat? Emang pengadilan yang lain nggak mengakomodir gitu katanya. Nah, itu dia. Kan tadi kita pakai mekanisme constitutional complaint. Di Mahkamah Konstitusi belum jalan. Ada, belum jalan. Bahkan jangan-jangan bukan belum jalan, belum ada. Memang sekarang ini Mahkamah Konstitusi kita belum menerima tuh sengketa constitutional complaint. Kalau sengketa keluarga itu mah di pengadilan agama kan, Pak. Loh enggak, kan ada sengketa keluarga yang nggak bisa. Nggak bisa. Karena undang-undang. Nggak, tapi Mei, gue penasaran. Gue nyambung sih. Itu. Mei, tapi gue penasarannya gini gue. Emangnya maksudnya itu baru terjadi di sini atau sebenarnya di negara lain udah ada sih? Atau jangan apakah jadi kalau gue nih ya, gue orang nggak tahu banget nih. Ini jangan-jangan cuma diada-adain aja nih di Indonesia dengan teori yang kita pakai sendiri, atau ternyata di luar juga udah pernah ada kayak gini, skema-skema kayak gini. Sebenarnya skema constitutional complaint di beberapa negara kan sudah diadopsi. Meskipun mungkin bisa dicek lagi negara-negara yang memakai, tapi di beberapa negara mekanisme komplain itu sudah ada. Constitutional complaint itu. Sudah dipakai gitu. Ya karena di sini kita kan nggak ada. Makanya kemudian kita pakai momentum itu. Begitu. Gue tuh bukan sering ya, beberapa kali dalam baca-baca buku gitu, sejarah-sejarah tentang bagaimana di seluruh dunia mereka punya mekanisme untuk ini dan itu, gue sering membaca, ini baru keingetan nih, gue sering membaca yang disebut sebagai People's Tribunal. Apakah sama? Ya bisa dibilang juga sama. Bisa dibilang juga sama. Di samping itu juga tujuan lainnya kan pasti ya harapannya mungkin bisa aja nanti ke depan MK, Mahkamah Konstitusional mungkin bisa ataupun mengadopsi skema konstitusional komplain atau sebagainya. Itu kan salah satu pembelajaran ya nanti, meskipun tujuan utamanya ya tadi 10 tahun periode pemerintahan, terus banyak kemudian pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, dan kita juga menuntut pertanggungjawaban terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kan itu karena pelanggaran hak konstitusional warga di situ yang diundang. Jadi nggak begitu aja udah selesai 10 tahun selesai tuh, tapi punya tanggung jawab nih atas terhadap semua yang terjadi kan gitu. Tapi 10 tahun tuh kan lama banget ya. Lama banget. Mei, lu udah milih berapa kali Mei selama 10 tahun ini Mei? Baru sekali. Pilih Pabula. Gak kasih tau Katanya anak muda. Nggak, maksud gue adalah 10 tahun ini kan lama banget ya. Maksudnya kalau lu ngelihat sebagai orang yang mungkin dalam 10 tahun ini, apakah maksudnya gini, gue nggak tahu lu udah, kalau lu nggak mau jawab sih, lu udah melihat kebijakan ini, kebijakan Jokowi selama 5 tahun terakhir atau mungkin yang 10 tahun ini, emangnya apa sih yang membuat teman-teman itu akhirnya memutuskan untuk menggugat Presiden Jokowi? Emang kebijakan apa sih yang membuat gugatan ini akhirnya ada? Ya, ini tuh juga sekalian ngerespon tadi soal kenapa dia dijadikan Mahkamah Rakyat luar biasa. Yang kalau kita bercandain tuh marah luar biasa. Marah luar biasa. Bener-bener marah ini guys. Marah. Logonya merah loh guys. Marah luar biasa. Karena memang logonya merah ya? Iya, merah. Kayak PDIP. Oh enggak dong. Warnanya iya kalau warna iya. Soalnya kan dia marah juga gara-gara gak menang. Oh iya itu beda gitu. Lanjut Mei. Oke. Jadi kenapa kita bikin jadi istilah marah luar biasa, dan ini tadi juga ngejawab 10 tahun ini apa yang terjadi sih sehingga kita akhirnya menciptakan satu momentum atau ruang yang namanya Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Jadi mulai dari mungkin aku mengalami 2 kali pergantian
presiden, tapi sebenarnya nggak berganti presiden sih, cuman ganti wakil doang gitu. Ganti wakil aja. Iya, ganti wakil Iya, doang, iya, tapi iya. presidennya sama gitu. Betul. Sama kayak sekarang yang ganti cuman bapaknya, tapi anaknya jadi wakil. Iya. Rekeningnya Dan- sama, lanjut. Dan pemilu terakhir kita lagi ya. Iya. Karena kan besok-besok udah gak ada pemilu lagi. Iya. Boleh nggak ntar kena undang-undang Enggak, undang-undang ITE apa? Emang mau kondangan pakai undang-undang. Iya, jadi kalau yang paling dekat aja, waktu di periode kedua misalnya, ini yang paling baru aja yang masih fresh di Fresh. ingatan kita, itu nggak lama setelah doi di lantik gitu menjadi seorang presiden dalam periode kedua, itu meluncurlah revisi undang-undang KPK, kemudian meluncur lagi nih undang-undang Cipta Kerja di saat momen orang-orang lagi sibuk bergulat untuk bertahan hidup gara-gara COVID kan. Oke, iya benar. Ingat nggak? Iya. Itu Iya. momentum yang paling menyedihkan. Kita lagi sibuk berjuang, bahkan itu sudah meregang nyawa kan, banyak orang meninggal Betul. karena COVID gitu, Betul. dan orang kesulitan cari makan karena nggak bisa kemana-mana gitu, dan kalaupun bisa kemana-mana kan itu juga bergantung lagi sama akses dan kemampuan orang, bahwa dia punya uang yang cukup gak gitu, gak punya bahan pangan yang cukup gak di rumah, karena kan waktu itu juga nggak ada yang bisa menyangka bahwa COVID itu bisa lebih dari 1-2 bulan gitu. Tapi gue gak sepakat. Kenapa? Soal lo bilang di periode COVID orang susah cari makan. Makanan kalau dicari ada. Iya benar Nggak bisa sih. dibeli maksudnya waktu itu. Maksud gua uangnya Iya, ini iya, gitu kan iya, iya. untuk beli makan, karena kan banyak juga yang akhirnya harus dirumahkan karena ya satu sisi untuk menjaga agar tidak makin masif persebaran virusnya, tapi di sisi lain ya banyak usaha-usaha yang dia tutup karena nggak ada pembeli dan lain sebagainya. Di saat momen-momen seperti itu tibalah ini muncul undang-undang Cipta Kerja gitu kan. Setelah itu kan udah ditolak gitu kan di MK juga, udah dinyatakan inkonstitusional karena tadi nggak ada partisipasi yang bermakna. Terus juga dibuatnya dalam situasi yang darurat, dan celakanya lagi dibuat aku lupa ya itu pasal atau apa, tapi dia ngomongin soal kedaruratan ini ya di era COVID, tapi itu dipakai untuk justru mengkriminalisasi orang-orang yang lagi memperjuangkan hak mereka saat momen COVID juga yang dipakai juga. Apa contohnya, misal terjadi penggusuran ruang hidup atau penggusuran rumah-rumah warga untuk pembangunan waktu itu yang masih berjalan selama COVID tuh nggak berhenti. COVID mah COVID aja, tapi gusur tanah warga mah tetap aja gitu terjadi. Nah itu kan banyak gelombang protes ya pelan-pelan. Bahkan sebelum COVID, misalnya 2019 kan ada reformasi di korupsi tadi. Tapi kayaknya itu nggak merasa apa ya, nggak digubris lah istilahnya, nggak digubris, kayak ya udah diturunin aja tuh aparat. Nah aparat juga di situ kan ikut tuh sebenarnya ikut menertibkan bahasanya, tapi sebenarnya ikut melakukan pelanggaran kepada kita orang-orang biasa ini. Padahal kita kan harusnya dilindungi sama negara, dilindungi juga sama alat-alatnya negara tadi, tapi kok malah kita yang harus dibungkam. Belum lagi momen kebijakan lainnya tuh kayak yang baru-baru ini KUHP itu kemudian ada undang-undang ITE yang juga direvisi ya. Direvisi lagi kan, dan belum tentu revisinya juga benar-benar apa ya menciptakan ruang dan kesempatan buat kita emang beneran ngomong dengan suara yang jernih gitu kan. Iya, revisinya memang masih menyimpan pasal-pasal yang problematik. Pasal-pasal karet masih gitu. Dan banyak korban juga dari si undang-undang, even dia sekarang direvisi, tapi kan sebelum-sebelumnya tetap ada yang mendekam di tahanan gara-gara dituduhkan mencemarkan nama baik atau dituduhkan membuat keributan karena mereka bersuara untuk menolak ada penggusuran untuk proyek-proyek PSN misalnya. Yang baru lah yang dirempangkan itu sedih banget gitu kan, anak-anak sekolah mereka harus ngehisap si udara dari gas air mata itu, belum lagi ada orang tua yang duduk-duduk aja kena juga gitu kan, berdarah-darah. Dan ketika mereka berjuang, mereka dihadapkan dengan aparat lagi-lagi nih ya, aparat kepolisian gitu kan, diturunkan di sana
30 orang warga ditahan. Terus ketika mereka melakukan gugatan pra-peradilan, yang ada bukannya tuntutannya dipenuhi dan mereka dilindungi sama negara, lagi-lagi malah ditolak gitu. Nah itu fungsi-fungsi peradilan yang harusnya jalan dan fungsi-fungsi aparat kepolisian yang harusnya ikut serta dalam melindungi hukum, dan DPR termasuk. Jangan sedih, DPR kalian juga kena. Nanti bisa jadi kalian kena juga gitu kan. Karena kalian juga bertanggung jawab harusnya gitu kan dengan undang-undang yang terciptakan itu nggak mungkin kalau misalnya DPR berani memperjuangkan benar-benar ya memperjuangkan hak warga ini yang katanya wakil rakyat tadi, ya harusnya sih nggak akan ada undang-undang cipta kerja, harusnya nggak ada undang-undang KUHP dan undang-undang ITE yang direvisi ini gitu. Tapi ini 10 tahun itu kan banyak banget ya, banyak banget. Bagaimana meramunya? Itu cuma baru-baru aja. Iya, gitu. Bagaimana meramunya, Kang? Meramunya dalam apa nih? Ya maksudnya lu bayangin sebuah kebijakan dalam 10 tahun. Oke. Kita dalam rakyatnya gimana coba? Dalam Mahkamah Rakyat ini paling kan ada ada 9 isu utama yang kemudian yang menjadi isu di dalam gugatan di tuntutannya lah ya. Ya gugatan di dalam Mahkamah Rakyat itu. Ada dia menyangkut terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, terus masifnya ya, terus juga ada dia terkait dengan proses legislasi ugal-ugalan, itu bahasa ini ya agak lebih ininya seperti itu. Terus ada juga masuk terkait dengan kriminalisasi. Terus juga diskriminasi, praktek-praktek kriminalisasi dan diskriminasi. Ada juga terkait dengan militerisme dan militeris. Yang ngomong korban hampir korban kriminalisasi soalnya. Iya. terus. Itu jadi termasuk juga terkait dengan hak pekerja, hak buruh. Jadi bukan hanya satu isu saja, tetapi juga kemudian ada banyak klaster isu yang memang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak. Nah itu yang jadi klaster isunya, dan kemudian ya batu ujinya Undang-Undang Dasar 45. Kita akan melihat apakah kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kan kayak gitu. Karena batu ujinya Undang-Undang Dasar 45. Yang kira-kira jawabannya adalah ya nanti kita lihat. Nanti kan majelis hakim yang akan memutuskan itu toh. Itu nanti yang majelis hakim yang akan memutuskan ke arah mana. Seperti apa putusannya terkait dengan Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Dan sebenarnya tadi tujuannya juga sebenarnya untuk ngangkat juga kepada publik bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konstitusional warganya. Karena itu adalah tanggung jawab negara dan gitu. Jadi negara nggak bisa abai begitu saja terhadap hak konstitusional warga. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan udara yang bersih, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, hak pendidikan, bahkan isu terkait dengan pendidikan pun ada juga di dalam hal tersebut. Dan itu adalah kewajiban negara untuk memenuhi itu kalau kita ngomongin basis dari hak asasi manusia kan gitu. Betul. Tapi gue pengen ada satu pertanyaan buat Meike, karena ini gue lumayan penasaran sebetulnya soal ini. Jadi tadi kan kita udah ngobrol nih sepanjang ini. Dijelasin lah bahwa di dalam Mahkamah Rakyat luar biasa ini atau marah luar biasa ini kemudian juga ada turut serta anak-anak muda gitu yang punya kemarahannya sendiri dan diakomodir juga dalam Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Ini bertolak belakang dalam tanda kutip dengan anggapan-anggapan yang selama ini tuh ada dan bercokol gitu, dan di mana-mana kita dengar kayak anak muda itu tuh sebetulnya nggak peduli sama banyak hal, nggak peduli apolitis dan segala macam. Apakah lo berani menyimpulkan bahwa keberadaan Mahkamah Rakyat luar biasa ini sekaligus juga menjadi bukti untuk menyangkal anggapan-anggapan itu? Seberapa besar sih keterlibatan anak muda dalam Mahkamah Rakyat luar biasa ini? Seberapa banyak sih porsi kemarahan anak muda yang diakomodir dalam Mahkamah Rakyat ini? Wah, serius banget ya. Ekspresinya serius banget soalnya. Tapi ini emang... Ini kami bawahnya aja bercanda. Ini demi rakyat, teman. Demi rakyat. Tulisannya rakyat. Ya, jadi boleh nggak nih Kang? Izin ya. Kok izin? Emang dia tentara. Iya, emang dia tentara. Iya.
harus menjalankan perintah atasan. Enggak sih, enggak bercanda. Itu kan cuma terjadi ketika lagi abis nembak masa, terus kan saya cuma jalanin perintah atasan. Ini. Di kita mah enggak. Masuk. Di kita mah enggak gitu. Bisa. Lanjut. Oke. Jadi sebenarnya di satu sisi gue berani bilang bahwa ya berterima kasih sama Mahkamah Rakyat ini ya, karena justru jangan salah teman-teman yang dibalas pakai sama-sama nggak? Sama-sama. Jadi yang ikut serta bahkan ya memikirkan konten gugatan itu anak-anak muda. Jadi kalian tunggu nanti hasilnya apa gitu kan. Kalian harus banget ini nyaksiin nih Mahkamah Rakyat ini karena isinya itu adalah analisis dari teman-teman muda juga gitu kan. Sudut pandangnya dari mereka ya. Dan bahkan tadi sudah di spoiler berkali-kali misalnya soal ya pendidikan itu jadi satu instrumen yang memang dipakai oleh negara ya secara tidak langsung untuk menundukkan dan menyempitkan ruang anak-anak muda untuk kritis, untuk lebih cerdas dan lebih banyak aktivitas yang lebih praktikal dan lebih bisa dekat sama orang-orang di sekitar mereka gitu kan. Sehingga mereka lebih terinformasi ketika mereka lebih banyak bergabung dengan banyak gerakan atau misalnya banyak diskusi-diskusi. Tapi kan kampus akhirnya disempitkan ruangnya hanya untuk ya udah kalian kuliah aja gitu. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau udah kuliah ya harus lulus. Kalau lulus ya kerjakan siklusnya gitu terus, nggak hanya terjadi di 1 tahun terakhir, tapi selama saya pikir setelah periode kedua Jokowi itu makin kencang itu ditutup ruang-ruang itu bagi anak-anak muda. Dan ketika Mahkamah Rakyat ini dimunculkan, ini juga menjadi satu ruang untuk anak-anak muda menyampaikan kemarahan mereka gitu kan. Dengan salah satunya oleh pendidikan dan dengan salah duanya adalah hak mereka untuk di negara yang demokrasi ini juga gitu. Jadi salah satunya pendidikan. Betul. Salah satunya pendidikan dan salah duanya partisipasi mereka sebagai warga negara. Mereka itu warga negara juga, jangan cuma dianggap ya kalian voters pilih saya, yang enggak juga gitu. Salah tiganya. Salah tiganya Jawa Tengah. Oh iya benar. Salah 4-nya gitu kan. Tadi lagi-lagi tuh gue pengen mention bahwa yang ikut serta dalam memikirkan dalam-dalam dan emang kayak wah gila ya negara kita tuh yang terlihat demokrasi ternyata terlihat demokratis, terkesan demokratis yang selama ini kita cuman taunya ya nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Ternyata pas kita mengumpulkan banyak hal untuk Mahkamah Rakyat kayak jadi kayak wah gitu kan, wah gila ya negara yang gila ya yang selama ini banyak nggak ketahuan gitu. Ternyata di sini enggak, ini beneran ada kejadiannya gini-gini. Jadi ada proses diskusi gitu yang akhirnya mereka jadi yang benar bersemangat nih. Ya, karena satu sisi juga ngomongin masa depan mereka gitu ya. Betul. Karena ya mungkin ada juga misalnya keadilan antar generasi kayak gitu, karena dosa-dosa ataupun kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh misalnya orang-orang tua, seperti ya kita orang-orang tua gitu ya, berdampak kepada ngomongnya gitu orang-orang tua mau nggak mau lagi akan berdampak pada di masa depan mereka gitu. Kita mungkin bisa saja sekarang ya kita bisa menghirup udara yang agak sedikit lebih baik ya, bisa jadi dengan masifnya pembangunan yang kemudian ugal-ugalan tanpa memikirkan misalnya dampak dan sebagainya, ke depan nasib anak cucu cicit ke depan mereka bisa aja bernapasnya nanti oksigen beli nih pakai tabung kayak gitu, bisa saja itu kemungkinan terjadi kan gitu bisa saja itu kemudian terjadi gitu. Sekarang kita ntar dulu sebelum lanjut, lo sama Meika ini kan lo berdua dari organisasi lingkungan gitu ya, apakah itu beneran ada kemungkinan ke arah situ? Bisa terjadi ketika kemudian kita akan ugal-ugalan gitu ya. Gini, ya jadi kemudian ngomongin masalah lingkungan nggak apa-apa mungkin. Nggak apa-apa. Kondisi sekarang bencana yang kita alami sekarang, ketidakmenentuan iklim yang kemudian terjadi sekarang itu kan akibat memanasnya suhu bumi gitu kan. Nah kalau suhu bumi itu sudah di atas 1,5 derajat, itu dampak misalnya, bencana terjadi, tetapi kemudian dampaknya kemudian akan menjadi lebih parah lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai pada poin untuk seperti itu. Bahkan tahun lalu, bahkan UN sendiri
PBB sendiri itu sudah menyatakan bahwasanya ini bukannya panas lagi tapi mendidih global, bukan global warming, tapi tahun terpanas gitu. Maka kemudian terlihat kan tahun panas kemarin 2023 kemarin karhutla besar lagi, terus juga kebakaran hutan dan lahan, dampaknya asap dan sebagainya, terus juga dampak bencana hidrometeorologi lainnya juga semakin banyak dan bencana apa itu? Hidrometeorologi akibat dari perubahan iklim ini terjadi dan kita menjadi terdampak akibat itu. Banjir di mana-mana dan sebagainya. Terus juga panas, juga kekeringan. Ya anomali cuaca tersebut terjadi gitu. Itu masuk dalam gugatan. Itu akan masuk juga dalam sebuah materi gugatan. Dan gue pengen nambahin juga nih karena udah dipancing sama Kang Asep soal keadilan antar generasi, tapi juga hari ini itu adalah pekerjaan yang layak itu kan makin sulit ya. Dan kalau misalnya bekerja upah yang layak juga sulit gitu didapatkan. Nah itu kan juga dekat sama anak-anak muda yang tadi dia terhimpit dengan banyak tuntutan, harus segera kerja, pas kerja ternyata upahnya nggak layak. Apalagi anak muda Jogja ya. Iya. Belum lagi yang ditutup dengan Jogja romantis itu. Jogja romantis. Makannya keringan terus. Belum lagi ketersediaan ruang. Tadi kalau kita bicara ketersediaan ruang, semuanya kan udah di-coupling nih buat bisnis-bisnis industri, misalnya pertambangan, nikel, lalu misalnya ada geotermal dan lain sebagainya. Itu kan juga di satu sisi ruang yang untuk manusianya tuh makin dikit. Karena kan kalau kita mau punya rumah nih, mau nggak mau kan harus ada lahan. Sementara lahan-lahan yang emang untuk bermukim kita itu semakin dikit karena hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya dan anak-anak muda tuh kan banyak penelitian. Kalau kita itu makin sulit beli rumah, yang dibilangnya gara-gara kebiasaan anak muda suka beli kopi. Padahal itu mah nggak relate kalau harga tanahnya selalu naik gitu ya. Terus harga beli kopi 20.000 bos sehari. Ya tolong masukin gugatan ya. Harga kopi segini gitu. Ya gini aja guys. Harga tanah misalnya kalau 100 juta itu yang mungkin dulu bisa dibeli orang, sekarang 100 juta itu jangan-jangan nggak bisa lagi orang bisa beli tanah. Betul. Gitu kan. Itu udah ada yang gugat belum itu? Belum kita aja sih. Ya, gugat ya. Kita masuk ya jadi tergugat kalau itu. Ya itu ketimpangan ruang juga. Ya, soal ketimpangan ruang, tata kelola. Terus tata kelola tadi belum lagi misalnya kalau mereka punya tuntutan sebagai generasi yang kita kenal sandwich, kayak kamu bukan hanya memperjuangkan dirimu sendiri. Betul, gitu kan, tapi memperjuangkan satu generasi di atas dan satu generasi di bawah. Pernah nggak ditanya, kok uangnya nggak ngumpul-ngumpul, kok belum beli rumah, umur kan udah segini gitu. Dengan gampang orang-orang bilang gitu. Padahal kalau dicek lagi mah dia ternyata adiknya 5 gitu kan, orang tua juga harus dihidupin, anjir gitu. Dan sandwich generation itu, ini sekalian curhat. Iya. Kok bisa? Banyak ya curhatnya ya. Iya. Soalnya gini, orang kan selalu mikir sandwich generation itu karena sandwich itu di tengah, atas dan bawah. Atas itu dianggap sebagai orang tua, bawah itu dianggap sebagai anak. Padahal yang di bawah ini bukan selalu anak nih. Betul. Bisa adik, bisa ponakan. Betul. Pokoknya ketika lo harus bisa ikut pacar, memikirkan, ya? pacar nggak hitung, dia di tengah tuh bareng soalnya. Nggak punya lagi. Tapi Jess, oke lah itu semuanya masuk dalam gugatan, gue semakin penasaran ya kan. Tapi kalau 10 tahun bukan kesalahan, kebijakan Jokowi itu kita bahas sekarang nih podcast nggak kelar-kelar tuh. Betul. Ini masih kita tunggu saja di Mahkamah Rakyat yang kapan Bang? Mahkamah Rakyat akan kita kasih tahu bulannya. Janganlah. Bulan Juni. Dikasih tahu juga. Bulan Juni. Tapi tanggalnya belum tahu. Nanti akan diumumkan. Di ulang tahun Jokowi. Iya, bener. Gue yakin. Tebak-tebakan nih aja sih ya. Kita lihat ya. Lu tebakannya kapan? Ulang tahun Jokowi itu tanggal berapa? 21 ya? 21 Juni. Kalau gue di tanggal 1 Juni. Kenapa 1 Juni? Gue mungkin Gemini ya. Gue tebak mungkin di antara tanggal 5 sama 6 Juni karena kelahiran Soekarno dan Soeharto di situ kan. Emang dia sama. Emang dia sama. Oke. Tapi setelah podcast kita lihat ya. Ya, cepet ya yang menang. Taruhan ayo. Podcast kita taruh aja. Tapi lu ada pertanyaan lagi gak? Ada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir gue sesimpel ini. Kita kan ngomong sidang, kita udah ngomong proses pengambilan keterangan saksi,
gugatannya lagi disiapin, akan ada hakim, tergugatnya juga nanti. Datang nggak tergugatnya kira-kira? Ya tergantung kalau itu sih. Tapi berharapnya datang dong. Harusnya Ya sih kalau datang. kita ngundang secara resmi, secara patut ya kan kita juga berharap datang. Oke. Datangnya kita Tergugatnya persiapkan. datang dan segala macam. Berarti kan nanti akan ada hukumannya, Ada putusan. akan ada Ada putusannya, putusannya. ada vonisnya tuh Iya. kira-kira. Kalau Vonis, dihukum kan, kalau Iya. ternyata enggak. ya kan? Nah, ini sekaligus jadi pertanyaan penutup buat kita semua kali. Lo udah gak ada yang mau ditanyain kan? Enggak, gue mau nunggu nanti aja bulan Juni. Ayo dah. Gue pasti menang soalnya. Jadi yang barusan itu sebetulnya sekalian menjadi pertanyaan penutup buat kita. Dari ujung sana sampai ujung sini. Ya, pertanyaannya Enggak dari lu dulu, Jas? Enggak, Oh, gua iya. belakangan aja. Pertanyaan penutupnya adalah kalau nanti sidang ini berjalan, prosesnya sudah berlangsung semuanya secara proper dan yang lain sebagainya, fair trial lah ya, ini itu, maka ketika putusannya keluar, vonis apa yang tepat untuk diberikan kepada Jokowi dari lo, Mel? Susah gue. Iya dong, harus begitu. Bentar, Biar gua kan host acara ini menantang. teman-teman dia. Biar Tunggu. menantang. Lo kan Dua udah orang tahu. dua orang diri. Kan mereka yang bikin tuntutan. ya Iya. kan? Harapan lu apa nih, Bang? Bukan Hey. harapan, enggak harapan. Oh, vonisnya Vonis ya? apa yang tepat dijatuhkan Aduh, kepada kalah Jokowi? nih gue capek nih teman-teman nih. tapi kalau ngeliat dari banyaknya orang yang tadi digugat dengan sekompleks itu kasusnya gitu ya. Maka vonisnya adalah Maka vonisnya adalah, wah gue nggak tahu ini kan bukan pidana, ini bukan juga administrasi ya. Dan vonis yang mau kalau misalnya gini, kalau harapan kita Putusannya. sih putusannya itu bahwa pemerintahan Jokowi itu apa ya? Dia memang terbukti bahwa mereka telah lalai, bahwa mereka telah banyak menyengsarakan rakyat dan itu semuanya terbukti dalam sidang ini. Kalau gue sih harapannya di situ. Oke. Maka putusan yang seharusnya keluar dari sidang rakyat ini nanti itu apa kira-kira? Harapan lo aja, harapan lo. Harapan gua pasti kemudian ya sesuai dengan gugatan, karena kan balik lagi putusan itu akan diputus oleh majelis hakim ya. Beda kan kalau yang nuntut yang ngomong, Jess. Akan diputuskan oleh majelis hakimnya. Maka kemudian ya harapannya adalah ya sesuai dengan apa yang digugat. Harapannya kan seperti itu. Tapi kan nggak tahu. Majelis hakimnya bisa menentukan hal yang berbeda. Iya. Kan ya gitu. Iya. Jawabannya kalau orang hukum begini. Ya enggak begitu Emang kan. begitu. Dia ngeri emang Greenpeace mah. Terus, baik. Kalau gue sih pengennya ya divonis bersalah dan harus mematuhi hasil persidangan gitu kan. Jangan kayak pura-pura nggak tahu. Kayak misalnya putusan MK udah dibilang inkonstitusional, susah banget sih ngomongnya. Gue nanya lu, gimana? Apa? Apa menurut lo? Baru pengen gue tutup. Gak bisa. Tetap Oke. gue yang nutup Iya, acara udah. ini. Oke, kalau gue berharap sama kayak Kang Asep, tuntutannya apa, gugatannya apa, putusannya sesuai dengan itu, dan gue rasa hukuman yang paling layak diberikan adalah yang pertama, tahu diri lah lo untuk mundur gitu. Udah mau kelar gimana? Ya Iya, nggak apa-apa, sama kelar. nggak apa-apa kan beda antara iya. lo mundur gara-gara kelar sama mundur gara-gara lo bersalah. Oke. Yang Iya kedua, apa-apa saja proses-proses yang kemudian dirasa sebagai upaya untuk memperpanjang kekuasaan yang terjadi di era dia, itu harus dibatalkan. Ya teman-teman, jadi Semoga. jadi lihat ya jawaban-jawaban kami kita buktikan kan nanti di bulan Juni. Tanggalnya masih dirahasiakan, rahasiaan ini. Cepet ya Jess kalau gue menang. Iya, kalau gue menang juga cepet dong. Masa kalau lo doang yang menang? Tapi kita semakin penasaran sebenarnya. Kalau gue secara personal penasaran sebenarnya tuntutannya apa aja sih? Tadi kan baru spoiler gitu ya. Nanti di episode kita selanjutnya. Kita akan ngomongin tuntutannya itu apa aja. Jadi dan teman-teman bisa ngikutin itu ya, Mahkamah Rakyat luar biasa. Ada Itu nanti akan Mahkamah Rakyat luar biasa. Yang ini di sini nih, yang di sini nih. Yang ada logonya kayak gini lah ya. Kayak Nanti gini. teman-teman bisa ikutin. Kalau untuk medsosnya ada ya main hashtag lah ya. Jadi karena ini tidak ada apa namanya? Tidak ada yang punya. Gitu Betul. ya. Punya Jadi rakyat loh. Oh iya, ini punya rakyat, makanya. Punya rakyat dan kita sebenarnya ngundang. Betul. Kalau yang ingin Oke. berpartisipasi ataupun ya silakan aja. Oke, dan jadi dan silakan. gini, ini hari ini yang saat ini lagi lo tonton ini di channel YouTube-nya LBHI. Yang selanjutnya, episode selanjutnya itu yang akan ngomongin tentang tuntutan rakyat, itu akan ada di channel YouTube-nya gua, Hamburger Podcast. Tapi
kita juga sekarang menjadikan ini ruang buat siapapun podcaster, siapapun konten kreator yang mau bikin konten, yang mau ikut mengampanyekan sidang rakyat atau mahkamah rakyat luar biasa ini sangat dibuka lebar pintunya. Gitu. Caranya gimana? Gampang, kontak kita aja. Tuh, ada di sini. Ada Mela. Bisa nggak sih nanti ada di sini? Nggak bisa. Ini kayak di TV-TV zaman dulu ya. Zaman sekarang juga ada cuy. Oh, sih. Ada di sahur gitu. Kalau di YouTube kan ada di kolom. Oh iya, ada di kolom, ada Di kolom guys. description-nya. Di kolom description-nya. Jadi gitu kalau editornya nggak lupa akan dimasukin di sini. Kalau editornya lupa nanti akan dimasukin di kolom deskripsi. Gitu kira-kira. Iya dong. Ya, begitulah ya teman-temannya. Mahkamah Rakyat luar biasa ini itu akan dimulai dalam waktu dekat. Tapi memang sekali lagi ini tidak hanya ngomongin soal 1, 2, 3 hari kebijakan, tapi 10 tahun kebijakan yang kalau misalnya kita semua punya catatan tentang itu, silakan kita keluarkan marah dan kemarahan kita bersama-sama, tapi tetap dengan cara-cara yang elegan. Elegan. Gue ngomong elegan. Sejak kapan mereka elegan? Oleh sebab itu, warahmati taufik wal hidayah. Ya. Mumpung bulan puasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Bye-bye semuanya. Bye.